saya Husnul Hatimaha dengan NIM 20700121088. Di sini saya akan membahas mengenai basis bilangan bulat. Adapun pembahasan kita kali ini, yang pertama, kita akan membahas pokok pembahasan, kedua pengertian, ketiga pembahasan, dan terakhir yaitu penutup. Nah, pokok pembahasan kita kali ini yaitu konversi bilangan biner, oktal desimal, dan heksadesimal. Selanjutnya yaitu pengertian konversi. Apa sih itu konversi bilangan? Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk bilangan satu ke bentuk bilangan lain yang memiliki nilai yang sama. Misal, nilai bilangan desimal 12 itu memiliki nilai yang sama dengan bilangan oktal 15. Nilai bilangan biner 10100 memiliki nilai yang sama dengan 24 dalam oktal dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi desimal. Notasi desimal itu biasa disebut dengan basis 10, di mana dalam penggunaannya kita sering melihatnya dalam pengoperasian bilangan bulat. Tidak ada alasan yang pasti mengapa kita memakai notasi desimal ini, tetapi dalam buku teori bilangan, karya Sukirman itu menyatakan bahwa salah satu alasan yang mungkin penggunaan notasi desimal atau basis 10 ini dikarenakan jari-jari manusia itu ada 10 buah. Jadi, basis 10 dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya sampai ke angka 9. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema yang pertama yang didapatkan dari pembahasan sebelumnya. Kita misalkan B adalah suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Maka setiap bilangan bulat positif N itu dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk N sama dengan A S dikali B pangkat S ditambah A S kurang 1 dikali B S pangkat S kurang 1 ditambah A S kurang 2 dikali B S kurang 2 ditambah titik-titik A1 dikali B pangkat 1 ditambah A0 dikali B pangkat 0. Dengan S ini adalah suatu bilangan bulat tak negatif dan AT adalah suatu bilangan bulat dengan interval AT lebih besar atau kurang dari 0 dan AT lebih kecil atau kurang dari B kurang 1. Untuk T-nya itu dimulai dari angka 0, 1, 2 sampai S dengan aturan AS-nya itu tidak sama dengan 0. Dapat kita lihat bahwa dalam penggunaan bentuk di atas ini AS atau dikali BS kita kalikan dari koefisien pertama terus kita pangkatkan sehingga menghasilkan seperti pada gambar. Selanjutnya dari teorema pertama kita dapatkan yaitu N adalah sebaran bilangan bulat yang direpresentasikan sebagai jumlahan dari perpangkatan bilangan bulat B sebagai berikut. N sama dengan AS dikali B pangkat S ditambah AS kurang 1 dikali B pangkat S kurang 1 ditambah titik-titik A sampai ke A0 dikali B pangkat 0 menghasilkan N sama dengan, kita ambil koefisien pertama hasil dari perpangkatan bilangan bulat, koefisien dari jumlahan dari perpangkatan bilangan bulat B. Maka yang kita dapatkan AS dikali AS kurang 1 titik-titik A1 dikali A0 sama dengan kali B. Maka kita ambil sebaran bilangan N sama dengan 15 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 itu sama dengan, kita ambil koefisien pertamanya maka didapatkan basisnya yaitu 1111. Setelah membahas teorema tadi, kita akan masuk ke dalam pembahasan soal. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa sih itu bilangan biner, oktal desimal, dan heksadesimal. Bilangan-bilangan apa saja yang termasuk di dalamnya.
Pertama, bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan berbasis 2, yang dimana bilangannya adalah 0, 1. Bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8, yang dimana bilangannya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ketiga, bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan berbasis 10, di mana bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Terakhir yaitu bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal itu adalah bilangan berbasis 16, di mana bilangannya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sesuai pembahasan yang pertama tadi bahwa bilangan desimal itu hanya sampai di 9. Seterusnya kita di bilangan heksadesimal itu kita gunakan huruf A, B, C, D, E, F, di mana A adalah 10, B adalah 11, C adalah 12, D adalah 13, E adalah 14, dan F adalah 15. Baik, materi yang pertama, konversi bilangan biner, oktal, dan heksadesimal menjadi bilangan desimal. Konversi dari bilangan biner, oktal, atau heksadesimal menjadi bilangan desimal itu memiliki konsep yang sama. Konsepnya adalah bilangan tersebut dikalikan basis bilangannya yang dipangkatkan 0, 1, 2, dan seterusnya dimulai dari sebelah kanan. Yang pertama, kita konversi bilangan oktal ke desimal. Maka cara mengkonversinya itu adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 8 basis oktal, pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya yang dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya itu kita jumlahkan. Maka coba kita lihat pada contoh berikut. 137 oktal sama dengan berapa titik-titik desimal? Maka yang pertama, karena terdapat 3 bilangan yaitu 137, maka langsung saja kita 1 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 8 kali 8 64. 1 kali 64 sama dengan 64. 3 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 24. 7 dikali 8 pangkat 0, jadi 7 kali 1 sama dengan 7. Terus kita jumlahkan 64 ditambah 24 ditambah 7 sama dengan 95. Maka 137 oktal itu sama dengan 95 desimal. Selanjutnya yaitu konversi bilangan biner ke desimal. Cara mengonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 2 basis biner pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya, yang dimana dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Contoh, 11001 biner sama dengan berapa desimal? Langsung saja kita kalikan dengan 2, maka 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 16. 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0. 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Terus kita jumlahkan menghasilkan 25. Maka 11001 biner itu sama dengan 25 desimal. Selanjutnya yaitu konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Cara mengkonversi bilangan heksadesimal ini ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 16 basis heksa pangkat 0 atau 1 atau 2 yang dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Contoh, 7A9F heksadesimal sama dengan berapa desimal? Maka langsung saja kita kalikan. 7 dikali 16 pangkat 3 sama dengan 28.672. A seperti yang kita ketahui bahwa A itu sama dengan 10, maka langsung saja 10 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 2560. 9 dikali 16 pangkat 1 itu sama dengan 144. F seperti yang kita ketahui bahwa F itu sama dengan 15, maka 15 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 15. Terus kita jumlahkan menghasilkan 31.391. Maka 7A9F heksadesimal itu sama dengan 31.391 desimal.
Materi selanjutnya yaitu konversi bilangan desimal menjadi biner, oktal, atau heksadesimal. Mengkonversi bilangan ini yaitu memiliki konsep yang sama tadi, di mana konsepnya bilangan desimal harus dibagi dengan basis bilangan tujuan. Terus hasilnya itu dibulatkan ke bawah dan sisa hasil baginya disimpan. Dilakukan terus-menerus hingga hasil bagi itu lebih kurang dari basis bilangan tujuan. Dan sisa bagi ini kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling bawah, dan inilah yang merupakan hasil konversi bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Konversi bilangan desimal ke biner. Cara konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian hingga hasil baginya itu kurang dari 2. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Kita lihat pada contoh yaitu 125 desimal berapa titik-titik biner. Maka 125 dibagi 2 itu sama dengan 62. Sisa bagi 1, 62 bagi 2 sama dengan 31, sisa bagi 0, 31 bagi 2 sama dengan 15, sisa bagi 1, 15 bagi 2 sama dengan 7, sisa bagi 1, 7 bagi 2 sama dengan 3, sisa bagi 1, dan 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa bagi 1. Maka hasilnya 125 desimal itu sama dengan 1111101 biner. Setelah kita konversi bilangan desimal ke biner, selanjutnya kita konversi bilangan desimal ke oktal. Sama seperti cara tadi, tetapi kali ini kita membagi bilangan desimal itu dengan 8 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian hingga hasil baginya kurang dari 8. Maka 1327 desimal sama dengan titik-titik oktal. Maka langsung saja 1327 dibagi 8 sama dengan 165. Sisa bagi 7 dan 1516. Terus 165 dibagi 8 yaitu sama dengan 20. Sisa bagi 5, 20 dibagi 8 yaitu sama dengan 2. Sisa bagi 4. Maka didapatkan bilangan oktalnya yaitu 2457. Maka hasil konversi dari 1327 desimal itu sama dengan 2457 oktal. Terus kita konversi lagi bilangan desimal ke heksadesimal. Cara konversi bilangan desimal ke oktal heksadesimal itu adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus sisa hingga hasil baginya itu kurang dari 16. Hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Maka apabila sisa bagi itu di atas 9, maka angkanya kita ubah seperti penjelasan yang di awal sekali tadi. Untuk nilai 10 angkanya A, nilai 11 angkanya B, nilai 12 angkanya C, dan nilai 13 angkanya C, dan nilai 13 angkanya D, dan nilai 14 angkanya 5 E, dan nilai 15 angkanya F. Maka contoh 23600 desimal itu berapa desimal? Heksadesimal. Maka langsung saja kita bagi 23.600 dibagi 16 sama dengan 1475, sisa bagi 0. 1475 dibagi 16 sama dengan 92, sisa bagi 3. 92 dibagi 16 sama dengan 5, sisa bagi 12. Maka kita dapatkan kan 12 itu sama dengan C. Maka bilangan heksa dari 23.600 yaitu 5C 30 heksadesimal. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.